Pantai Sidem sebenarnya pantai lama yang sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Namun saat itu nama Pantai Sidem kalah dengan Pantai Popoh, pantai pertama yang dikomersilkan oleh Pemkab Tulungagung. Namun kini pantai ini mengalahkan Pantai Popoh dengan daya tarik pantai yang sangat landai dan nyaman untuk bermain. Untuk menuju Pantai Sidem, sama dengan akses ke Pantai Popoh. Loket masuknya juga ikut Pantai Popoh. Selepas gerbang tiket, jalan Pantai Sidem belok ke kanan. Sepanjang pantai banyak dipenuhi pohon waru yang membuat teduh dan nyaman untuk nongkrong. Warga setempat juga banyak membuat bangku kayu untuk tempat duduk. Sementara di belakang deretan pohon waru ini adalah kampung nelayan. Kampung nelayan ini juga bagian dari daya tariknya. Ada suasana berbeda selain suasana pantai saja. Sebelumnya kawasan Sidem merupakan area tanah timbul dan belum ada permukiman. Di atas tahun 1990 baru mulai muncul permukiman nelayan. Wisatawan dari Pantai Popoh biasanya datang ke pantai ini dengan cara berjalan menyusuri tebing yang memisahkan kedua pantai. Namun kini Pantai Popoh lebih untuk pengembangan dermaga penangkapan ikan. Pantai Sidem menjadi destinasi utama untuk wisata, seperti mandi di pantai. Pada tahun 2015, nama Pantai Sidem mulai berkibar. Saat Popoh sudah mengalami kemunduran, wisatawan banyak yang langsung ke Sidem. Ini yang membuat warga setempat juga bergerak untuk mempersiapkan kawasan wisata. Warga pun mulai rajin membersihkan pantai dan menanam pepohonan di wilayah pesisir. Upaya ini ternyata membawa dampak ekonomi. Tahun 2017 Sumaryanto dan kawan-kawan membentuk Pokdarwis Bukit Nawangwulan. Pokdarwis inilah yang mengelola kawasan pantai sehingga nyaman dikunjungi. Pantai Sidem merupakan salah satu pantai yang relatif aman untuk bermain air. Untuk Pokdarwis sendiri ini sebenarnya bukan sebagai pengelola, namun penggerak masyarakat agar sadar terkait dengan pariwisata. Karena konsepnya Pokdarwis ini adalah meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat yang ada di wilayah objek wisata. Termasuk contohnya di Pantai Sidem ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama sekali, sekitar tahun 2015 itu sebenarnya sudah dikenal. Setelah Popoh itu tidak maju lagi, sehingga pengunjung ini memilih untuk ke pantai. Nah, akhirnya dengan banyaknya pengunjung yang masuk ke Pantai Sidem, masyarakat berkeinginan untuk membersihkan wilayah pesisir, sehingga di situ ternyata berdampak ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat banyak yang berjualan hasil perikanan atau hasil laut, termasuk ikan bakar dan sebagainya, dan sampai sekarang. Terus kemudian tahun 2017 terbentuklah yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang dinamakan Pokdarwis Pesona Bukit Nawangwulan, yang kebetulan ketuanya pada waktu itu saya sendiri sampai sekarang. Dan alhamdulillah dengan terbentuknya Pokdarwis ini banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungannya untuk peningkatan ekonomi, membuka warung, membuka usaha, dan sekaligus membersihkan daerah pantai yang di situ memang setiap tahun ini ada kiriman sampah dari Trenggalek dan Tulungagung, dan itu tidak bisa dipungkiri karena tanpa adanya terowongan itu pun juga berdampak sangat negatif terhadap Kabupaten Tulungagung sendiri. Dan sehingga itu menjadi fenomena, juga menjadi sejarah, sejarahnya Tulungagung, juga sejarahnya tanah timbul yang ada di pesisir Pantai Sidem. Daya tarik utamanya apa? Untuk daya tarik utama tetap view pantai, namun ada
kami dari Podarwes juga mencoba untuk menciptakan suasana baru sehingga Pantai Sidem ini saya ubah menjadi wisata pesona Nawang Wulan. Dan di situ ada juga Bukit Nawang Wulan yang nama Nawang Wulan ini juga kami bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya untuk menciptakan sebuah nama sehingga nanti seandainya pengunjung ini pada waktu pantainya masih banyak sampah dan sebagainya, nanti ada tujuan wisata lain termasuk wisata alam, kita buat nanti wisata Bukit Nawang Wulan. Cukup amankah untuk mandi pantainya? Kalau pantai sebenarnya ini ada salah satu dalam 1 tahun itu 1 bulan yang ombaknya besar. Namun kalau bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai 4 ini ombaknya landai-landai saja dan di situ sangat bersih pantainya. Jadi ada waktu-waktu tersendiri yang bisa dipilih oleh pengunjung dan biasanya pengunjung ini juga sudah hafal bulan berapakah dan tanggal berapakah untuk datang ke pantai. Yang berbahaya kira-kira di bulan apa? Kalau yang berbahaya yang sangat puncaknya itu di bulan 8, bulan Agustus, tanggal 15 bulan, ya seperti itu. Itu selisih 2 hari dengan tanggal yang umum. Biasanya kalau tanggal 17 selisih 2 hari tanggal 15. Nah, itu sudah mulai pasang tinggi dan gelombang besar. Itu mungkin pengaruh dari perubahan musim di Indonesia. Terkait kampung nelayan di sekitarnya. Untuk kampung nelayan sendiri, ya alhamdulillah dengan adanya banyak pengunjung ke wilayah pesisir ini, mereka dengan digerakkan oleh Podarwes ini sudah mulai memperlihatkan keahliannya sebagai ibu-ibu nelayan yang bapaknya setiap hari mencari ikan di laut, penghasilannya dibawa pulang untuk dijual. Ikan segar juga diproses menjadi nugget ikan, pentol ikan, ikan bakar, ikan asap dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang ini ya alhamdulillah omset yang dimiliki oleh ibu-ibu ini 1 bulannya bisa mencapai 5 jutaan.